Kepolisian menangkap 4 orang tersangka dalam penggerebekan di 2 tempat, Condet dan Bekasi. Dari lokasi, aparat menyita sejumlah bom siap digunakan serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom. Kemudian di saat yang bersamaan juga saat ini tim Satgas Densus yang ada di Jakarta telah mengamankan 4 orang dengan identitas ZA, HH, kemudian AJ dan BS. Di mana dari hasil penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan kemudian Condet, kita temukan barang bukti antara lain 5 bom aktif jenis bom sumbu yang siap digunakan, kemudian 5 toples besar yang di dalamnya berisi aseton, kemudian H2O2, HCl, sulfur dan flash powder, serta termometer. Yang bahan-bahan ini akan diolah untuk menjadi bahan peledak dan jumlahnya kurang lebih 4 kilo. Kemudian ditemukan bahan peledak yang sudah jadi jenis TATP dengan jumlah 1,5 kilo. Lalu seperti apa informasi terkini dari penangkapan terduga teroris hari ini yang dilakukan di beberapa lokasi? Ada rekan kami Rizky Darmansyah di Condet, Jakarta Timur, dan juga ada rekan kami Vena Kintan di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Vena dulu yang di Bekasi. Vena, bagaimana pasca penangkapan terduga teroris yang terjadi di sana? Ya, Al-Fatisa dan juga pemirsa, pagi tadi Densus 88 anti teror ini menggeledah sebuah bengkel di Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi siang dari pihak petugas Densus 88 kemudian juga dari tim Gegana ini kemudian terpaksa meledakkan bom rakitan dan juga bahan peledak di lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah lokasi atau tepatnya di depan rumah pemilik kontrakan yang tadi siang oleh petugas dilakukan peledakan bom di lokasi ini. Kalau bisa Anda saksikan di gambar yang diambil oleh kameramen saya Dani Martin, ini sisa-sisa serpihan-serpihan akibat bom yang diledakkan tadi siang ini masih berserakan. Kemudian juga di plafon depan rumah ini juga kondisinya sudah rusak parah. Selain itu juga Al-Fatisa dan juga pemirsa, tidak jauh dari lokasi diledakannya bom merupakan kontrakan dari terduga teroris yang tadi 1 orang terduga teroris ini sudah diamankan oleh petugas. Dan tidak jauh di belakang saya ini adalah lokasi kontrakan atau tempat tinggal dari terduga teroris. Dan di sini juga Al-Fatisa dan juga pemirsa, pihak petugas mengamankan sejumlah bahan peledak dan bom rakitan ini kemudian diamankan di kontrakan terduga teroris pagi tadi hingga siang tadi. Tidak jauh dari lokasi kontrakan juga Al-Fatisa dan juga pemirsa merupakan bengkel tempat dari terduga teroris ini bekerja, di mana terduga teroris ini 1 orang terduga teroris yang sudah diamankan oleh petugas bekerja sebagai mekanik bengkel. Dan ini adalah lokasi dari tempat kerja atau bengkel dari terduga teroris yang sudah diamankan oleh petugas. Dan memang penggeledahan di sini diduga merupakan pengembangan kasus pemboman yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana tadi pada proses peledakan bom di lokasi oleh tim Gegana, sejumlah warga yang memang tinggal di lokasi ini sudah dievakuasi dan kondisinya sudah steril. Namun sore hari ini tadi warga juga sudah kembali ke kediamannya masing-masing dan kondisinya di sini sudah steril, dan walaupun masih ada sejumlah petugas yang tetap bersiaga di sekitar lokasi. Selain itu juga Al-Fatisa dan juga pemirsa, tadi sempat di lokasi ini Kapolda Metro Jaya dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya sempat mengunjungi lokasi, kemudian sempat memberikan statement dan menyatakan bahwa telah mengamankan 1 orang laki-laki yang merupakan mekanik bengkel. Kemudian nanti akan memberikan statement resmi di Polda Metro Jaya. Sementara demikian Al-Fatisa, kami kembalikan pada Anda. Baik.
Terima kasih Vena Akintan atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan Alfat serta pemirsa, kita juga tentu punya gambar-gambar, foto-foto eksklusif detik-detik ini rekan kami yang mendapatkan di lokasi dari Simon Tobing di Condet, Jakarta, di mana ketika detik-detik bom ini akan meledak atau pada saat itu sudah terlihat ada bomnya di sana, dan kita akan langsung menuju ke Condet. Ada Simon Tobing di sana, seperti apa perkembangan terbarunya Simon? Baik, Sabah, dapat kami laporkan saat ini bahwa bom kedua yang rencananya akan diledakkan di lapangan Condet ini sudah melakukan persiapan, dan tim gegana yang akan meledakkan bom kedua ini dibantu oleh PPPSU menggali lubang untuk menaruh bom yang akan diledakkan nanti. Ya, Simon, mungkin kameranya bisa diarahkan kembali ke arah para petugas yang saat ini sedang berusaha untuk meledakkan bom yang ditemukan, karena gambarnya kami paham ini tahan diambil di dari jauh. posisi Baik, itu Simon. baik, silakan dilanjutkan lagi laporan Anda, Simon. Baik, inilah para tim gegana yang telah siap untuk menyiapkan peledakan bom yang kedua yang dari tempat kejadian perkara di Jalan Raya Condet yang mengamankan 2 orang tadi, siang tadi. Ya, total ada berapa bom atau bahan peledak yang kemudian ditemukan di lokasi di Condet ini sebenarnya, Simon? Siap, Alfat, dapat kami laporkan dari pantauan kita dan pengikutan penelusuran kita dari tadi siang jam 11 pagi tadi, sudah terdapat 2 bom yang diduga bom yang ditemukan oleh petugas, dan salah satunya sudah diledakkan di tempat kejadian perkara. Simon, artinya lokasi kedua untuk meledakan bom ini adalah lokasi yang berbeda dengan bom yang pertama yang tadi sudah diledakkan ya Simon ya? Baik, Sapa, bahwa peledakan untuk bom kedua ini lebih jauh dari pemukiman warga, sehingga dipilihlah lapangan Condet untuk meledakkannya. Ya, ini gambar yang kita saksikan. Kita terlihat bahwa para petugas sudah setelah selesai menggali lubang, tinggal sedikit lagi mungkin ini. Simon, bisa digambarkan tidak kira-kira dari informasi yang Anda dapatkan seperti apa daya ledak dari bom itu dan seberapa dalam tanah ini digali untuk meledakkan bom di dalam tanah? Baik, Safa, dapat dari pantauan kita di lapangan, daya ledaknya lumayan keras, dan lebih kurang ini penggalian yang dilakukan oleh petugas PPPSU sudah dibantu oleh tim gegana ini lebih kurang 1,5 meter. Simon, kita masih terus memantau dan tahan dulu laporannya. Kita akan sambil tunggu proses peledakan dari bom yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini. Kita akan jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Kabar Petang.